pandemi ini bukan lomba untuk menjadi manusia paling produktif. Ya tadi, alasan kita sering lupa tadi karena nggak ada yang mengingatkan gitu loh. Halo semuanya, welcome to Listen Fan. Listen to Smart Fan Podcast bersama aku Farabi. Dan aku Karin. Kembali lagi di Listen Fan Podcast. Di episode perdana, di episode pertama kita hari ini, kita akan membahas tentang manajemen waktu. Jadi Karin, apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Halo Farabi. Aku baik juga. Jadi Karin, akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih? Kayak sibuk apa? Maksudnya selain belajar di kelas ya? Akhir-akhir ini masih sibuk sama OSIS, masih sibuk sama lomba juga. Wis, lomba nih. Lomba nih, iya. Katanya Pak Abi juga mau ikut lomba, ya kan? Iya. Ada sih, ada ke depannya. Lomba apa tuh? Olimpiade sih. Wis. Sama-sama kan? Lomba olim juga kan? Nggak ada lah, masih sneak peek. Oh Rahasia. iya. Tidak boleh dipublik. Tidak boleh dipublikasi, iya. Oke. Ya sih. Aku juga sama sih, kayak kesibukan akhir-akhir nih ya OSIS, ekstrakurikuler lah, belajar lah, terus ada lomba juga ke depan kan. Ya kurang lebih sama lah gitu loh. Maksudnya selain ngerjain hobi-hobi kayak mungkin gambar kayak atau ngapain kayak di rumah gitu loh. Kegiatan yang ya sepele lah gitu, tapi menurutku penting sih karena di masa pandemi kayak gini kita harus tetap produktif sih, walaupun kegiatannya tuh kalau dipikir-pikir kayak sepele doang, kayak misalnya ngegambar atau ya sekedar olahraga. Kalau aku sih lihatnya produktivitas di masa pandemi ini untuk investasi sih, kayak investasi di masa depan untuk kita. Kayak misalnya tadi olahraga kan bisa untuk kesehatan di masa depan. Tapi menurutku di masa seperti ini, kayak kegiatan yang dibilang sepele tadi itu memang butuh banget sih, soalnya biar kita nggak gila juga gitu loh di tengah masa pandemi ini. Daripada sibuk memikirkan hal yang tidak kan, mending kita menyibukkan diri dengan hal lain yang lebih positif. Daripada terlalu lama rebahan ya kan, ya kesihan juga kan. Bantal tuh bisa, kalau bisa ngomong tuh aku yakin sudah marah-marah, ini anak kenapa coba rebahan terus anjir, ya nggak sih? Ya kita kangen dia. Tidak bisa lepas dari bantal sih. Iya kan. Bantal dan kasur. Tapi Karin lah. Nah di sini nih topik kita kali ini di Apa tengah nih? dari kesibukan kita di masa pandemi. Kita tuh harus tetap bisa nge-manage waktu kita. Nah makanya topik kita kali ini itu adalah manajemen waktu. Topik yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kita sesungguhnya di masa seperti ini. Karena di masa seperti ini semuanya serba online. Kadang-kadang jadwal tidak tersusun, bisa bekerja sambil tiduran, yang membuat kita jadi semakin longgah kan. Kita di masa pandemi ini kita tahu lah kayak apa-apa tuh terbatas. Tapi jangan membuat keterbatasan kita ini menjadi tidak produktif gitu loh. Benar-benar setuju. Nah, manajemen waktu ini juga ada hubungan erat nih dengan produktivitas kita. Betul. Nah, kalau kita ini kan misalnya punya banyak kegiatan, misalnya tadi kayak OSIS, lomba, apa segala macam. Kalau kita nggak punya skill manajemen waktu yang baik, yang ada kita pasti kesulitan dong menghadapi kegiatan-kegiatan kayak gitu. Benar banget. Nah, kayak misalnya terlalu banyak kegiatan, terus tidak kita manage, akhirnya banyak tugas. Dari banyaknya tugas ini kita bingung gitu loh, harus mulai dari mana, entah dari yang A dulu, C, B, dan seterusnya. Habis jadi banyak tugas gitu, jatuhnya kita bakal malas atau enggak malah menunda pekerjaannya buat jadi perfeksionis nggak sih? Iya, karena kayak manusia tuh pada umumnya tuh takut salah gitu loh. Iya. Mereka pingin semuanya tuh sempurna, jadi mereka tunda, akhirnya setelah lupa. Ditunda mereka lupa gitu. Kalau nggak lupa ya ngerjain mepet deadline, Iya gitu. kan? Tugas dikirim 1 jam sebelum deadline. Akhirnya apa, begadang buat menyelesaikan deadline. Akhirnya kesehatan dan yang lain-lain juga pasti akan terganggu dong. Iya dong.
Nah, selain itu, kalau kita itu tidak bisa memanage waktu kita dengan baik, kita tuh kayak sulit fokus, terus pekerjaan kita tidak maksimal gitu loh. Bisa jadinya stres juga. Stres ya kan, apalagi banyak sekarang anak SMA, anak-anak pelajar sekarang yang suka ngeluh di Twitter, bilang stres, padahal diri sendiri yang nggak bisa manage waktu. Ya gitu. nggak apa-apa lah, Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, mengeluh itu nggak apa-apa, cuman tidak hanya mengeluh aja gitu loh, tapi coba untuk evaluasi diri. Selain tidak baik-baik aja nggak apa-apa, kita harus coba bangkit juga, jangan terlalu tenggelam sama ketakutan itu kan. Betul. Nah, kalau kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu lebih spesifik lagi tentang manajemen waktu. Tapi sebelum itu, aku pengen tahu gimana sih Karin kayak cara Karin memanage waktu Karin di kesibukan Karin ya? Ya, kalau menurutku ya, kata produktif itu sebenarnya bukan berarti kita sibuk, bukan berarti kita selalu mengerjakan sesuatu terus dalam satu hari itu kita selalu mengerjakan sesuatu, nggak pernah nganggur, itu bukan. Tapi menurutku produktivitas sendiri itu adalah efisien. Jadi bagaimana dari kegiatan yang kita punya, kita menggunakan waktu yang seminimal mungkin untuk mengerjakan itu sampai selesai. Jadi jatuhnya itu nggak burn out gitu loh, terus-terusan mengerjakan sesuatu dalam satu hari. Pasti kan capek kan kayak gitu. Memaksakan diri ya jadi jatuhnya. Mungkin satu hari kita tahan begitu, tapi hari berikutnya pasti kita bakal mikir, udahlah ditunda-tunda aja, bakal numpuk lagi kerjaan kan. Mungkin itu juga ya salah satu penyebab kenapa orang tuh biasanya termotivasinya cuma di awal doang. Iya, benar banget, karena mereka burn out. Nah, jadi sebenarnya untuk menjelaskan mengatur waktu sendiri itu bagaimana sih? Kalau menurut aku, kunci utama dari mengatur waktu adalah mulai aja dulu. Karena biasanya manusia cenderung untuk menunda-nunda untuk jadi perfeksionis kan. Jadi kita harus mulai aja dulu. Setelah kita mulai aja dulu, kita perlu tahu kalau sebenarnya setelah kita mulai aja dulu masih banyak banget waktu untuk kita tuh untuk memperbaiki. Jadi nggak perlu nunggu waktu buat kita jadi sempurna gitu loh mengerjakannya. Tapi gimana caranya biar kita mengerjakan, mulai aja dulu biar kita punya banyak waktu buat revisi itu. Oh iya, paham. Jadi pada akhirnya kita tuh nggak menunda pekerjaan kita lagi gitu kan ya. Ya masalah salah dan keliru itu pasti ada gitu loh. Tapi kalau kita nggak mulai aja dulu, gimana kita tahu kesalahan kita di mana dan gimana kita bakalan memperbaiki kesalahan itu ke depannya gitu. Benar banget. Terus gimana nih caranya kalau menurut Farabi sendiri manajemen kegiatan itu gimana sih? Manajemen kegiatan ya. Berarti ini kan manajemen kegiatan itu kan ada hubungannya dong dengan waktu gitu. Jadi kita tuh harus nge-manage kegiatan kita juga gitu loh selain waktunya. Jadi kalau aku sendiri, kalau aku tuh suka bikin jadwal kayak time lock. Kalau di HP itu kan ada tuh. Apa tuh time lock? Di HP itu kan ada tuh biasanya aplikasi kalender lah, pasti ada lah kayaknya di semua HP kan. Jadi tiap aku kalau emang ada kesibukan, misalnya hari Minggu ada rapat OSIS, nah di situ aku tulis gitu, hari Minggu jam segini aku ada rapat OSIS gitu. Terus ada kegiatan-kegiatan lainnya juga yang pastinya aku tulis gitu loh. Nah, jadi pokoknya setidaknya aku dalam 1 bulan ke depan itu sudah tahu apa kesibukanku dalam bulan ini. Misalnya jadi, bulan Februari itu ada. Gitu ya? Kalau aku sih begitu. Selain itu, jadi tips pertama dari Farabi tadi time lock kan, mencatat semua kegiatan apa aja yang kita lakukan. Betul. Terus apa lagi tuh? Kalau dari aku sih ada yang namanya prioritas gitu loh. Dari kesibukan kita pasti ada prioritasnya masing-masing. Misalnya prioritas tadi organisasi, terus misalnya prioritas sendiri atau prioritas apa. Nah di situ aku bikin kayak 3 level gitu. Di kalender itu acaraku bisa diwarnain gitu kan. Nah jadi misalnya aku nulis warna merah itu berarti prioritas paling penting. Terus warna biru
yang sedang, dan warna hijau yang tidak terlalu bisa lebih diadaptasikan. Jadi misalnya ada kegiatan yang lebih penting, yang prioritas nomor 3 ini bisa dipindah ke hari yang lain gitu loh. Dikasihkan aja gitu. Gitu. Oh, berarti kalau sudah jadi kayak gitu, berarti bisa dong. Kalau sudah bisa membedakan yang mana prioritas, berarti kita bisa tahu waktu produktif kita, kapan kita malesnya gitu kan? Iya. Jadi balik lagi yang fungsinya biar kita nggak burn out. Jadi tahu mana produktif, tahu kapan kita malas. Bukan malas sih, istirahat. Ya, istirahatnya waktu istirahat malas-malasan. Jadi nggak terus-terusan kerja gitu. Kayak dan menurutku pribadi jangan lupa untuk memang membagikan waktu untuk istirahat sih, karena istirahat entah itu main game atau apa gitu yang memang menurut kita bisa mengistirahatkan diri gitu loh. Iya. Misalnya kalau aku pribadi misalnya sudah membagi waktu dari jam 8 sampai jam 9 aku pengen main gitu loh, buat istirahat aja otak gitu loh, setelah seharian pusing-pusingan tugas apa segala. Itu bagus banget sih. Jadi kita harus menyisipkan waktu main kita di dalam kegiatan kita. Itu tuh sepele tapi penting banget. Penting banget. Itu juga yang bikin otak kita tuh kayak di-refresh lagi gitu loh. Setuju. Setelah kegiatan yang cukup panjang. Tapi di sepanjang pengalaman aku mengatur waktu ya, itu tuh ada satu hal yang aku pegangnya, yang jangan sampai lupa. Jangan pernah mengira-ngira waktu kamu. Jadi maksudnya gimana tuh? Jadi maksudnya tuh kita kan kadang bisa aja ngira-ngira, mungkin jam segini ada kegiatan basket misalnya. Habis itu selanjutnya ada latihan lomba misalnya begitu. Kita cuma mengira-ngira aja di otak. Nah itu tuh menurutku gak boleh banget. Kita harus mencatat. Jadi sama kegiatan kita balik lagi, kita harus mencatat. Jangan pernah mengira-ngira, jangan pernah mempercayakan otakmu begitu banyak. Karena ya kita pasti bisa lupa juga kan. Iya, gitu loh. itu. Jadi dicatat itu sebagai self reminder gitulah. Betul banget. Karena kalau ya tadi alasan kita sering lupa tadi karena nggak ada yang mengingatkan gitu loh. Udah nggak ada orang yang ngingetin, diri sendiri nggak mengingatkan. Aduh, jadinya akhirnya berantakan gitu loh kegiatan-kegiatannya. Balik lagi ya, jadi dari yang Farabi sampaikan tadi, aku rangkum sedikit nih. Kayaknya yang pertama, to do list aja nggak cukup. Kita harus tahu yang mana, kita harus menyusun waktunya. Jadi misalnya kamu sudah mentuduliskan kegiatanmu hari ini kan, kayak misalnya latihan basket, main-main atau nanti ketemu teman. Tapi itu aja nggak cukup. Tapi itu hanya sekedar reminder aja biar kita nggak lupa kalau kita punya kegiatan itu. Tapi kita harus susun dalam suatu bentuk jadwal. Jadi misalnya jam sekian kamu ngapain, latihan lomba misalnya jam sekian lagi ketemu teman misalnya begitu. Jadi to-do list aja nggak cukup, kamu harus kasih waktu spesifik di situ sih menurutku. Betul sih, betul. Tapi kalau aku pribadi ya, ini mungkin opininya bakalan berbeda. Tapi kalau misalnya ada kegiatan yang emang dalam tanda kutip bisa beradaptasi atau kayak nggak terlalu harus dilakukan waktu itu, misalnya kayak aku olahraga dari jam 4 sampai jam 5. Tapi karena waktu itu aku ada janjian dari jam 4 sampai jam 5 ya aku pindah aja gitu loh. Misalnya jadi jam 7 sampai jam 8 gitu loh. Nah, jadi di manajemen waktu itu kita juga harus penting gitulah untuk kita bisa memprioritaskan tadi kayak seperti Jarko. Kita harus bisa beradaptasi lagi. Karena menurutku yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita beradaptasi di kesibukan kita, terutama di di keadaan pandemi sekarang ini gitu, yang serba terbatas. Jadi nggak boleh terlalu kaku gitu ya. Harus fleksibel aja lah. Iya. Nggak harus kayak follow the system gitu nah. Benar. Selain itu, kalau dari aku pernah dengar satu quotes bilang kayak gini.
orang sukses itu orang sukses itu menghabiskan waktu hanya di kemampuan utamanya saja. Jadi maksudnya itu, jadi kita hanya mengerjakan hal yang benar-benar kita bisa. Hal lainnya kita delegasikan aja. Misalnya kayak gini. Hal yang benar-benar penting dan bisa kayak sekolah, mengerjakan tugas, itu kan penting banget buat kita. Buat lulus lah, buat kedepannya. Iya kan, itu kan penting betul, banget buat kita seorang pelajar. Terus ada kadang-kadang di rumah kita juga harus membantu orang tua kan, apalagi online. Orang tua tuh selalu mengira kita di rumah, tapi malah dikira main gitu. Malah dikira main, tapi nggak dikira ngajain apa-apa. Tapi sebenarnya nggak gitu, karena semuanya serba online. Jadi ketika orang tua kadang-kadang minta tolong cucikan piring ya, atau misalnya bereskan rumah ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya didelegasikan aja. Jadi nggak perlu jadikan prioritas utama. Prioritas utama kita adalah belajar. Jadi pertama, kamu harus selesaikan dulu belajar. Baru hal yang kamu delegasikan itu bisa kamu kerjakan. Tapi juga jangan bilang sementang-mentang langsung ngelawan. Oh, enggak. Iya, tapi itu kayak dikomunikasikan. Komunikasi benar. itu penting sih. Benar. Kayak misalnya Mah, aku lagi ada tugas online nih, nanti ya aku bersihkannya, misalnya kayak gitu. Jadi kita harus memberikan pengertian juga sih. Kalau nggak ada pengertian kan susah juga. Penting. Terus menurutku ya, di manajemen waktu ini apa sih namanya ya? Ini juga bisa membentuk personalitas kita. Gimana tuh? Maksudku gimana adalah ketika kita sudah terbiasa dengan suatu jadwal, kita pasti akan secara tidak sadar akan tahu kalau kita belum ngerjain ini nih. Kita jadi sebuah kebiasaan gitu loh. Bukan sesuatu yang kayak harus dilakukan lagi, kayak bukan kebutuhan bukan suruhan tapi sebuah kebutuhan gitu loh. Iya, jadinya kayak kebiasaan aja jatuhnya gitu kan. Kayak misalnya kalian sudah sering dari jam 4 sampai jam 5 olahraga kan. Ya mungkin kalian di awal-awal bisa bolong gitu, bisa ada yang nggak olahraga, tapi lama-kelamaan setelah kayak mungkin sebulan, 2 bulan ya kalian sudah ini sudah jamnya olahraga gitu loh. Ya kayak ibadah aja lah gitu loh. Kayak kalau kalian ngelakuinnya tiap hari tiap hari dan tepat waktu, pasti kalian kebiasaan juga kan. Pasti nggak telat-telat lagi sholat dan ibadah lainnya begitu. Jadinya natural aja kan. Menurutku itu sih seberapa pentingnya tadi manajemen waktu. Jadi kalau bisa dirangkumkan ya tadi, yang pertama itu kita harus ada time lock. Terus time lock, mencatat semuanya. Yang kedua kita tuh harus plan the whole week gitu. The whole week, atau bahkan mungkin kalau kalian emang sudah punya kegiatan yang rutin kamu kerjakan, bisa juga kayak misalnya the whole month gitulah, tergantung kaliannya juga taunya sampai mana. Yang penting kalian tuh sudah punya plan ke depannya mau ngapain. Jadi kalian tuh kayak jatuhnya kayak gak gabut, tapi kalian tuh ketika lagi nggak ngerjain sesuatu jatuhnya lagi istirahat, bukan sedang gabut. Ngerti nggak sih maksudku, Rif? Ngerti. Itu istirahat tadi itu biar fungsinya biar kita nggak burn out dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Dan akhirnya yang tadi terakhir sesuai kata Am, kita tuh harus punya time to have some fun gitu loh. Benar banget. Jadi kurang lebih begitu sih untuk episode kali ini ya. Jadi kita harus penting manajemen waktu, selain itu manajemen kegiatan kita juga yang pasti bakalan berguna untuk kedepannya gitu loh. Pasti benar banget. Di entah itu di kuliah atau di pekerjaan pasti terpakai banget sih ini menurutku skill manajemen waktu ini. Balik lagi yang harus diingat betul-betul adalah yang pertama, jangan perfeksionis, kerjakan aja dulu karena kalau kamu mengerjakannya lebih cepat, makin banyak waktu juga untuk merevisi pekerjaan itu. Yang kedua adalah jangan pernah mengira-ngira kegiatan kita ke depannya. Jadi harus di-plan. Nah, selain itu seperti yang ku bilang di awal tadi, kita harus tetap produktif walaupun di masa pandemi gini. Harus tetap
bisa melakukan kegiatan lah, tetap produktif. Tapi yang harus kita ingat adalah pandemi ini bukan lomba untuk menjadi manusia paling produktif. Jadi bisa lah kalian take istirahat, nggak usah membandingkan diri kalian sama orang lain. Oh, aku belum seproduktif ini, aku belum seproduktif dia nih, harus ngapain lagi ya? Nggak usah, karena pada hakikatnya manusia itu punya batasan mereka masing-masing gitu loh. Jadi jangan jadikan pandemi ini sebagai lomba produktivitas untuk menjadi individu terbaik di antara teman-teman lain atau orang-orang lain. Karena perkembangan setiap orang itu nggak bisa disamakan kan? Berbeda-beda, jalan hidup setiap orang beda gitu loh. Dan yang paling penting di tengah-tengah kesibukan kita di masa pandemi gini, jangan lupa istirahat, karena istirahat itu sangat penting sih. Setelah kita berkegiatan cukup panjang, setelah berlari cukup lama, kita juga butuh istirahat, duduk sebentar, dan mungkin evaluasi diri apa yang telah berubah di diri kita sejauh ini buat plan kalian ke depannya juga sih. Kurang lebih sih itu aja sih dari aku. Benar sih, kalau kayaknya itu aja sih yang kita bahas di episode manajemen waktu kali ini. Jadi balik lagi, ingat, produktif itu bukan sibuk, tapi produktif itu efisien. Wih, betul. Betul kan? Nah, segitu aja untuk episode List of Podcast kita kali ini. Mungkin kalau kalian ada saran untuk tema berikutnya bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk mengirimkan cerita Smaven kalian di email yang sudah tertera di bawah. Dan sampai jumpa di episode berikutnya sih. Bye-bye. Dadah.